Mayoritas pendengar K-pop juga berasal dari negara yang lebih miskin dari kita. Kenapa banyak konten creator dari Korea yang menargetkan negara-negara yang berada di Asia Tenggara? Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harap seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang hal yang mungkin membuat kalian sebagai fans Indonesia itu marah besar oleh respon dari netizen Korea. Karena Cinggu baru-baru ini setelah melihat bagaimana data jumlah viewers yang ternyata didominasi oleh negara-negara yang berasal dari Asia Tenggara, mereka memberikan respon yang agak kurang menyenangkan. Dan juga menurut aku tanggapan mereka itu seakan-akan tidak menghargai para K-popers yang berasal dari Asia Tenggara. By the way, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang hal ini lebih lanjut, make sure kalian itu sudah subscribe channel aku terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Oke? Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah, Cinggu, baru-baru ini sudah dirilis daftar pemirsa untuk musik K-pop oleh salah satu media Korea Selatan. Dan mereka juga menyaring data view YouTube mulai dari Maret 2021 hingga pada bulan Februari 2022. Dilansir melalui situs The Jongang, mengungkapkan jumlah pendengar dari idol K-pop yang mana dinominasi oleh penggemar dari negara-negara Asia Tenggara, mulai dari Indonesia, Thailand, Filipina, dan juga masih banyak lagi. Dan kalian tahu nggak sih Cinggu, Indonesia itu menjadi negara yang selalu berada di posisi 5 besar sebagai pemberi view tertinggi. Misalnya untuk BTS, Indonesia itu berada di posisi ketiga dengan viewers mencapai 1,5 miliar. Lalu untuk Blackpink itu berada di posisi 3 juga dengan viewers mencapai 648 juta. Lalu untuk ITZY, Indonesia itu berada di posisi kedua dengan total viewers mencapai 157 juta. Sedangkan untuk aespa, Indonesia berada di peringkat kedua dengan total viewers mencapai 158 juta. Dan Cinggu, setelah melihat bagaimana data viewers yang ternyata dinominasi oleh negara-negara Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia, Filipina, hingga Thailand, berikut adalah respon-respon dari orang Korea. Dan mungkin ini juga ngebuat kalian sebagai fans dari Asia Tenggara itu merasa geram. Coba kita lihat bagaimana respon mereka bersama-sama. Mereka terus mengatakan bahwa K-pop berjalan dengan baik di pasar Amerika Serikat, tetapi semua viewersnya dari Asia Tenggara dan bahkan India. Menurut aku, sorry ya, mungkin ini juga terkesan tidak sopan. Tapi menurut aku, netizen yang memberikan komentar seperti ini kayaknya kurang wawasan deh. Karena guys, menurut aku K-pop emang besar kok di Amerika Serikat dan juga berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan di saat para idol K-pop melakukan konser di sana, tiket mereka juga selalu sold out dan juga terjual dalam jumlah banyak. Contoh kayak Twice, kemarin Twice juga tiketnya kan habis ya di Amerika Serikat. Ya enggak sih? Itu membuktikan bahwa pasar K-pop di Amerika Serikat emang besar. Dan kalau dia hanya mengandalkan viewers sebagai patokan bahwa K-pop berjalan dengan baik di negara tersebut, menurut aku ini juga agak kurang tepat. Karena kalau kita lihat Cina sendiri, itu kan K-popnya juga berjalan dengan baik ya. Dan pasar K-pop di Cina juga besar. Tapi kalian lihat nggak sih dari nomor 1 sampai 5 ada nggak Cina? Nggak ada kan? Jadi ini tuh kembali lagi tentang bagaimana gaya konsumsi dari setiap masyarakat di negara-negara yang juga berbeda. Tidak semua sama. Next kita ke komentar yang kedua. Seperti yang diharapkan, Blackpink adalah grup Asia Tenggara. What's wrong? Dari daftar ini, BTS adalah satu-satunya yang dapat mengklaim popularitas di seluruh dunia. Dilihat murni dari statistik. Saya dapat melihat Amerika Serikat dan juga Jepang memang masuk ke dalam daftar dikarenakan ada banyak orang Korea yang tinggal di sana. Tetapi tidak ada satupun negara Eropa dalam daftar ini. Sepertinya mereka juga tidak peduli dengan K-pop. Ini hampir setara dengan tingkat ketertarikan kami pada seniman Asia Tenggara. Mayoritas pendengar K-pop juga berasal dari negara yang lebih miskin dari kita. Itu yang digarisbawahi ya. Mayoritas pendengar K-pop berasal dari negara yang lebih miskin dari kita. Next ke komentar yang berikutnya. Jangan terlalu membenci Jepang. Mereka adalah klien utama musik kami. Saya tidak pernah tahu bahwa Stray Kids cukup terkenal ya untuk dimasukkan ke dalam artikel bersama dengan BTS. Apakah mereka benar-benar populer? Bukannya Stray Kids emang populer ya. Di Indonesia nama mereka lo besar banget. Nggak tahu sih kalau di negara lainnya. Tapi setahu aku stay di Indonesia itu banyak banget loh. Walah guys, coba kita fokus untuk membahas tentang bagaimana netizen menyebutkan Asia Tenggara yang mayoritas negaranya lebih miskin dari Korea. Hingga tentang bagaimana Blackpink disebutkan sebagai grup Asia Tenggara dikarenakan viewersnya lebih banyak dari Asia Tenggara. Guys, kalian tahu nggak sih topik yang ini adalah topik yang sama dari tahun-tahun yang sebelumnya. Khususnya adalah di tahun 2020. Jadi di sebuah situs komunitas online Korea yakni Deku, ada sebuah postingan di situs tersebut yang menyoroti tingginya viewers MP Blackpink yang sebagian merupakan kontribusi dari fans Asia Tenggara. Namun tak sedikit netcore yang meremehkan prestasi Blackpink dikarenakan fans Asia Tenggara menyumbang viewers terbanyak.
Hingga di sini ada tweetnya itu ditulis dalam bahasa Korea dan aku tidak tahu siapa yang menuliskan tweet tersebut. Apakah emang pure orang Korea atau bukan orang Korea? Intinya adalah di dalam cuitan tersebut netizen ini mengatakan setiap kali ada pembicaraan tentang viewers MP Blackpink, pasti ada orang yang menyebutkan Asia Tenggara yang menaikkan viewersnya, dan itu juga membuatku merasa konyol. Apakah kalian berpikir bahwa hanya dikarenakan fans Asia Tenggara yang menonton MP-nya, maka view-nya dianggap palsu? Jadi hanya pengakuan orang kulit putih yang harus diterima untuk dianggap mendunia. Hahaha, orang Korea mendapatkan perlakuan ras dari orang kulit putih. Sementara itu mereka bertindak seperti orang kulit putih dan bertindak rasis pada orang lain. Wah, savage ya. Benar, mereka juga kerap kali menyuarakan stop rasisme. Tapi mereka itu tidak sadar apa yang telah mereka lakukan kepada fans-fans dari Asia Tenggara. Iya nggak sih? Dan pada akhirnya Cinggu, banyak juga dari netizen di sini yang sudah memberikan berbagai komentar mereka tentang bagaimana pandangan dari netizen terhadap fans-fans dari Asia Tenggara. Dan coba kita lihat bagaimana komentar mereka, dan mungkin ada yang sama nih komentarnya kayak kalian. Coba kita cek one by one ya. Apa fans Asia Tenggara tidak dianggap sebagai manusia ya? Mereka juga punya banyak penggemar. Jadi jelas mereka akan punya lebih banyak viewers. Jadi apa gunanya menghina mereka untuk hal ini? Aku tidak bisa mengerti. Selain dari Asia Tenggara, Blackpink lebih sukses dari girl group lainnya di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Australia, dan juga Amerika Selatan. Jadi coba saja dan juga bandingkan itu. Kalian agak menutup mata dan juga merengek tentang mereka. Kalian bisa melihat chart musik Korea sekarang dan kalian akan mengerti juga. Blackpink sangat sukses sekarang dan itu membuat kalian benar-benar gila. Kalian perlu mengurangi pemikiran tersebut. And how about your opinion? Intinya adalah yang dapat aku simpulkannya dari apa yang mereka katakan tadi, dikarenakan kita berasal dari Asia Tenggara dan juga menyumbang viewers terbanyak untuk grup K-pop, salah satunya Blackpink. Mereka ini menganggap bahwa Blackpink ini cuma besar dari Asia Tenggara doang. Dan mereka juga meremehkan loh bagaimana popularitas dari Blackpink. Nah guys, tentu dengan adanya hal ini kita juga perlu bertanya-tanya dan juga mencari penyebabnya. Kenapa sih netizen itu selalu menganggap atau memandang rendah fans-fans yang berasal dari Asia Tenggara? Tapi tolong dicatat tidak semua netizen seperti itu ya. Seperti yang kalian lihat tadi, ada juga orang Korea di sini yang merasa bahwa perlakuan dari netizen yang lain tidak benar. Jadi memang ada beberapa yang bertindak seperti itu. Dan untuk alasan tersebut aku akan langsung kutip saja dari situs kompas.com, karena untuk situs kompas.com sendiri pernah membahas tentang hal tersebut. Jadi untuk kompas.com sendiri mereka itu ngambil dari dimensinya Hofstede. Jadi apabila dilihat dari dimensi Hofstede, netizen Korea menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan, yakni kekuasaan tinggi menurut Samovar, baik secara sadar maupun tidak. Budaya-budaya ini mengajarkan kepada anggotanya bahwa orang tidak setara di dunia ini dan setiap orang memiliki tempat yang layak dan juga ditandai oleh hierarki masyarakat yang tak terhitung jumlahnya. Seringkali juga didasarkan pada beberapa faktor seperti nama keluarga, pendidikan, usia, profesi, maupun posisi organisasi. Nah, hal ini dapat dilihat dari cara netizen Korea yang berkomentar sesuatu hal yang kurang baik terhadap negara lain, terutama adalah kepada negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Beberapa netizen Korea menganggap negaranya lebih superior dikarenakan negara mereka pun termasuk negara yang maju dibandingkan negara yang ada di Asia Tenggara, yang rata-rata merupakan negara berkembang, kecuali Singapura ya Cinggu. Nah, selain itu ditemukan juga komentar yang dituliskan oleh orang Korea yang ditunjukkan pada Asia Tenggara, seperti poor country atau negara-negara miskin. Lalu ada juga not educated people atau orang-orang yang tidak berpendidikan, seperti itu. Mereka juga mengatakan kita-kita itu kebanyakan yang short people atau orang-orang yang pendek. Beberapa faktor inilah yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan budaya berdasarkan kekuasaan yang tinggi dan juga sesuai dengan pernyataan di mana atasan menganggap bahwa hanya berbeda dari dirinya sendiri dan juga sebaliknya. Namun perlu diingat juga ya bahwa tidak semua orang Korea berpikiran hal yang serupa. Oke, tidak semua ya, tapi memang ada beberapa, dan itu juga ngebuat kita sebagai orang yang sangat suka gitu ya kan dengan industri musik K-pop juga merasa yaps diperlakukan dengan cara yang tidak baik di sini. I mean adalah seandainya kalau mereka memang tidak suka dengan kita, apa salahnya sih untuk menghargai sesama, iya enggak sih? Tapi yang menjadi pertanyaan aku adalah kenapa banyak content creator dari Korea yang menargetkan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Yang paling banyak ditargetkan adalah Indonesia, Filipina, sampai Malaysia. Nah, kalau mereka sudah menganggap kita sebagai negara-negara yang emang miskin, kenapa mereka tidak menargetkan yang lebih kaya saja dibandingkan dengan negara-negara kita? Why? Ada yang tahu alasannya? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.